Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan bahas tentang kaidah produksi. Apa itu kaidah produksi? Sebelum kita bahas, ini perlu saya share dulu materinya atau tidak? Atau nanti saja ya? Share aja. Ya. Oke. Sebentar, saya share dulu. Lagi lemot ini. Oke. Kita lanjutkan dulu. Buka kaidah produksi yaitu cara formal untuk merepresentasikan rekomendasi arahan strategi. Jadi kaidah produksi itu ditulis dalam bentuk jika maka atau dengan nama lainnya adalah if then. Kaidah if then menghubungkan antecedent dengan konsekuensi yang diakibatkannya. Jadi ada hubungan sebab akibat. Seperti itu. Contoh dari struktur kaidah produksi atau kaidah if then. Di sini ada premis, ini istilah-istilahnya ya. Jadi ada premis maka konjungsi, ada pernyataan maka ada jawabannya. Pertanyaan ada jawabannya, dan jika ada masukan maka ada keluarannya, jika ada kondisi maka ada tindakan, jika ada antecedent maka ada konsekuensinya, ada sebab, ada akibat, jika ada data maka ada hasil dari data tersebut, dan jika ada tindakan maka ada tujuannya. Itu struktur kaidahnya ya. Jadi sebenarnya semua poin ini hampir sama. Jika ada, kalau di bidang kesehatan ada gejala maka ada diagnosis gitu ya. Ada sebab maka ada akibat, seperti itu. Nah, di sini untuk kaidah produksi pengetahuannya direpresentasikan menggunakan kondisi jika maka aksi gitu ya. Jika premis maka konjungsi gitu ya. Jadi kalau ini mungkin masuk if then. Nah, contoh di sini ada beberapa aturan 1, 2, 3, 4 ini ya. Ini contoh, tapi setiap aturan ini belum memiliki saling berhubungan satu sama lain, ini contoh saja. Jadi nanti kalau kalian buat aturan itu ada hubungannya seperti itu ya. Nah, ini contoh di kehidupan kita. Jika terluka, jika ada luka maka berikan betadin. Lukanya luka ringan atau luka apa gitu ya, ini perlu dipertanyakan, perjelas. Jika terjadi luka ringan itu luka lecet gitu, mungkin bisa diberikan betadin, tapi kalau luka yang besar tidak bisa seperti itu. Jika tidak punya uang cash maka ambil tabungan. Jika bersin-bersin maka terserang influenza. Jika bensin habis maka motor tidak hidup. Jadi ada akibat, ada sebab, ada akibatnya. Nah, di kaidah produksi itu menerapkan operator logika N atau OR ya. Teman-teman, saya yakin sudah pada ingat atau sudah pada paham dengan logika N atau OR. Kayaknya hampir setiap semester di mata kuliah, beberapa mata kuliah sering disinggung seperti itu. Untuk logika N itu syaratnya apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Logika N? Ya, pada antum. Logika N berarti syarat dua-duanya harus terpenuhi ya. Jadi gini, jika dana mencukupi dan pengiriman bisa dilakukan kurang dari 1 bulan, maka bisa membeli laser printer. Jadi dana mencukupi dan pengirimannya kurang dari 1
bulan. Apabila lebih dari 1 bulan, maka tidak bisa membeli laser printer karena poin yang kedua itu tidak terpenuhi seperti itu, atau poin pertama yang tidak terpenuhi. Karena logikanya N, persyaratan yang pertama atau pernyataan yang pertama itu harus terpenuhi. Terus yang persyaratan yang kedua itu juga harus terpenuhi. Nah, aturan yang keenam untuk logika OR terbalikan dari logika AND. Kalau logika OR itu salah satu saja terpenuhi, maka sudah bisa menyebabkan kontrak itu batal. Misalnya yang pertama, kontrak tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, maka kontraknya bisa batal. Atau biaya melebihi anggaran juga kontraknya batal. Dan salah satu pernyataan di bagian aturan 6 ini terpenuhi atau sudah dipilih oleh user, maka otomatis konsekuensi ini yang keluar atau konsekuensi ini yang keluar. Tapi untuk aturan 5, user harus memilih ketika ada pertanyaan dana mencukupi, yes, pengiriman bisa dilakukan kurang dari 1 bulan, yes, baru keluar hipotesis ini. Seperti itu. Sampai di sini untuk slide 5, adakah yang kurang paham? Atau yang kurang jelas? Suara saya terdengar dengan baik di sana? Baik, jelas. Oke, sudah jelas ya. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi aturan. Jadi, yang pertama ada klasifikasi aturan derajat pertama dan ada kaidah meta. Kita akan coba bahas yang kaidah meta dulu. Kaidah yang keseluruhannya mengandung informasi tentang kaidah yang lain. Jadi sini ada antar keterkaitan dengan aturan satu dengan aturan yang lain. Di sini ada aturan 7 dan aturan 8. Contohnya, jika pusing dan cepat lelah dan sering kesemutan, maka anemia. Di aturan 8, yang awalnya dijadikan hipotesis, itu ditanyakan lagi apakah Anda anemia atau tidak, dan batuk kronis, maka kesimpulan yang keluar adalah TBC. Di sana seperti itu. Jadi, yang awalnya anemia itu menjadi sebuah kesimpulan, di kaidah meta, dia berperan lagi menjadi sebuah gejala yang dipertanyakan dan diperkuat dengan gejala yang lain, maka TBC. Akan tetapi, apabila jika hanya anemia, tapi dia tidak batuk kronis, maka kemungkinan dia hanya sakit anemia saja. Kenapa? Karena di sini menggunakan logika dan. Jadi kalau dia hanya mengeklik anemia, maka tidak keluar kesimpulan TBC, yang keluar hanya tetap anemia saja. Seperti itu jadi untuk kaidah meta ada hubungan antara aturan yang satu dengan aturan yang lain. Nah, ini untuk kaidah yang pertama tadi, contohnya adalah yang sama kita berikan tadi. Jadi antara aturan yang satu dengan yang lain tidak bersinggungan seperti itu. Si bagian kesimpulan tidak menjadi gejala lagi. Nah, untuk yang kaidah yang pertama ini, dia selesai aja sampai di satu aturan. Jadi bersin-bersin dan pusing, maka terserang penyakit. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk kaidah meta tadi, penjelasannya hampir sama. Apabila posisi dia sudah menjadi kesimpulan, maka akan ditanyakan lagi di aturan selanjutnya atau dibuat lagi aturan selanjutnya karena membutuhkan pengecekan apakah ada gejala lain yang menyertainya. Seperti itu. Sampai sini adakah yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, nanti saya yang bertanya. Cukup pahamkah untuk kaidah produksi? Deneng, halo. Halo teman-teman. Halo. Sudah cukup paham untuk kaidah produksi?
Kalau bisa dilanjut. kayak gitu saya coba tes ya. Saya akan tanyakan satu pertanyaan untuk kaidah produksi. Ya? Ya. Ini ada pertanyaan tapi monggo nanti yang bisa jawab uji izin keluar atasan. Oke. Yang bisa jawab nanti langsung bisa jawab. Jadi pertanyaan saya adalah apa perbedaan klasifikasi untuk aturan sederhana dengan aturan meta? Bisa resen yang mau jawab? Sebelum saya tunjuk. Apa tadi Bu pertanyaan? Apa perbedaan klasifikasi sederhana dengan klasifikasi kaidah pertama atau sederhana dengan kaidah meta? Yang mau jawab di chat boleh. Saya berikan waktu 2 menit. Ada yang mau raise hand? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Farid? Ini pada masih bangun tidur Bu, jadi nyari-nyari dulu coba. Ini masih belum pada bisa mikir ini Bu, makanya nyari-nyari dulu ini Bu. Dan Loading dulu ya kalian. Apa perbedaannya itu ya? Kan biasanya kan kalau jam 10-an itu kan biasanya ada yang jawab, ada yang nanya kan Bu. Masih jam 8 Bu. Awal lagi. Iya Bu. Kan biasanya jadi banyak yang nanya, banyak yang jawab. Dulu karena udah jam 10. Udah on ya. Farid sendiri apa yang dipahami dengan kaidah sederhana Farid? Aturan dalam kaidah produksi diklasifikasikan menjadi kaidah pertama dan kaidah meta. Kaidah derajat pertama adalah aturan yang bagian konklusinya tidak menjadi premis bagi kaidah lainnya. Kaidah meta merupakan kaidah yang konklusinya merupakan premis bagi kaidah lainnya. Jadi di situ kalau diambil kesimpulan gimana, Rid? Sebentar. Gak apa-apa, baca dibunyikan gitu. Kesimpulannya? Kesimpulannya kaidah pertama itu tidak penting itu karena tidak menjadi premis bagi kaidah lainnya. Kaidah meta itu diperlukan oleh semuanya gitu. Gimana Bu? Ya oke. Sebentar, saya lagi ngelihat ini kok nggak keluar. Ada yang menjawab tapi tulisannya tempat saya. Oke. Kaidah sederhana tidak ada dannya Bu. Oke. Jadi perbedaan kaidah sederhana itu ada dannya Mas siapa? Riko. Jadi kalau dan itu bisa dilakukan di kaidah sederhana maupun di kaidah meta. Bebas. Dan logika dan maupun or itu bisa dilakukan di kaidah sederhana. Jadi kalau di sini kan contohnya tadi ini ada dan kaidah sederhana. Nah, berkaitan dengan statementnya Mas Farid tadi, bukan tidak penting, akan tetapi untuk kaidah sederhana itu tidak perlu lagi pengecekan atau untuk tidak perlu lagi pengecekan diamati lagi gejala selanjutnya karena sudah jelas aturan di poin sederhana tersebut sudah mencakup semua seperti itu. Nah, untuk yang meta itu
memiliki gabungan atau memiliki hubungan antara aturan yang pertama dengan aturan yang kedua. Jadi misalnya nih kalau kita ke dokter gitu kan kadang ada dokter belum berani memberikan diagnosis karena ada satu gejala misal yang penting yang ingin diamati. Mungkin kalau kalian pernah mengalami penyakit kita itu belum diketahui secara pasti kamu sebenarnya sakitnya apa gitu ya. Dilihat perkembangannya 2-3 hari lagi. Karena untuk melihat apakah gejala yang menjadi itu akan muncul atau tidak. Itu kan diamati dulu dalam beberapa hari. Kalau gejala itu muncul maka diagnosisnya jelas, tapi kalau gejala itu tidak muncul berarti diagnosisnya berbeda atau yang lain. Nah, di kaidah meta itu yang berkaitan antara aturan satu dengan aturan yang lain gitu ya. Jadi kadang seorang dokter tidak berani langsung memvonis tapi diagnosis sementara gitu ya. Diagnosis sementara itu sakitnya ini. Nanti kita amati lagi 3 hari selanjutnya apa 2 hari selanjutnya jika tidak ada perubahan silahkan datang kembali kan. Seperti itu biasanya kita kalau penyakit yang kita nggak biasa nggak biasa mengalami seperti itu. Kalau penyakit flu, batuk itu kan sering, tapi kalau batuknya lebih dari 2 minggu nanti biasanya ada penganalisisan gejala yang lain. Kadang si pasien sendiri pun tidak menyadari bahwa itu juga sebuah gejala. Jadi yang membedakan antara yang sederhana dan meta itu bukan dari dannya, akan tetapi dari keterkaitan dengan aturan satu dengan yang lain. Kaidah sederhana if then, kalau kaidah meta if and then. Oke, Mas Iza. Terus Mas Francis, kaidah derajat pertama adalah kaidah sederhana terdiri dari anteseden dan konsekuensi. Kaidah meta adalah anteseden dan konsekuensi mengandung informasi tentang kaidah yang lain. Oke, Mas Francis. Nah ini penjelasan yang jawaban yang tepat. Jadi kaidah derajat pertama adalah kaidah sederhana terdiri dari anteseden dan konsekuensi. Akan tetapi bisa menggunakan logik. Jadi and atau or itu logika yang bisa digunakan di derajat kaidah derajat sederhana maupun kaidah derajat di bagian meta gitu ya. Tapi yang membedakan adalah yang sederhana itu hanya tidak ada anteseden dan konsekuensi yang tidak memiliki hubungan lagi dengan aturan yang lain. Dengan meta itu anteseden dan konsekuensi juga tapi mengandung informasi tentang kaidah yang lain atau aturan yang lain. Oke, thank you Mas Francis. Itu lebih spesifik gitu ya Bu? Ya. Kalau kaidah meta gitu. Ya, spesifik kalau kaidah meta. Jadi kalau penyakit yang tidak mudah kita memvonis kayak kanker gitu ya, Mas Farid kan itu tidak sembarangan vonis ya. Habis itu sakit jantung itu kan perlu pemeriksaan yang lebih mendalam. Biasanya kaidah meta lah yang digunakan. Itu Mas Farid dan terima kasih teman-teman atas jawabannya. Berarti untuk kaidah produksi saya anggap sudah bisa. Nanti kalau ada yang butuh konsultasi saya buka konsultasi untuk yang nanti untuk tugas kelompoknya ya. Oke, saya stop untuk kaidah produksi, kita lanjut ke sematematik.
Oke, selanjutnya representasi pengetahuan semantik. Apa itu semantik? Semantik adalah pengetahuan yang disusun dalam sebuah jaringan yang memiliki komponen utama, yaitu ada node, dinyatakan sebagai objek, konsep atau situasi, dan digambarkan dalam bentuk kotak atau lingkaran. Dan ada ars atau link yang menyatakan hubungan antar node dan dinyatakan dengan tanda panah. Jadi gambarannya kayak kalian buat ERD lah. Akan tetapi tidak serumit ARD, karena ARD itu biasanya apa saja poin yang ada dalam ERD. Masih ingat ya kalian? Ada yang masih ingat? Apa saja poin yang ada dalam ERD? Ada entitas, apa lagi? Ada atribut. Apa lagi? Lupa nih buat ARD-nya. Udah dapat belum mata kuliah ARD? Tuh ada atribut ya Rizal. Tahu lagi? Ada kalau tanda-tanda panah itu apa namanya? Relasi. Yang menghubungkan antar entitas itu biasanya yang untuk kepemilikan ada derajat kardinalitas, ya, ada relasi atribut. Oke. Nah, di dalam untuk semantik ini dia hanya 2 poin ya. Jadi ada poin nodes yang kalau dia dinamakan dengan atribut, entitas. Nah, ada link kalau di relasi itu ada relasi, ada ERD itu ada namanya relasi ya. Nah, ini contohnya. Jadi link penting sekali untuk subclass atau intens. Jadi untuk menyatakan hubungan apakah dia sebagai subclass sama sebagai intens class. Nah, di sini ini digambarkan dalam bentuk lingkaran ya. Jadi ada bentuk lingkaran atau kotak. Dalam bentuk lingkaran dia sebagai nodes hewan. Hewan itu kalau reptilia mamalia tuh dia maksudnya gimana? Berkembang atau jenis? Berkembang biak atau jenis? Jenis ya. Hewan ada satunya jenis subclassnya reptil. Yang kedua adalah jenisnya adalah mamalia. Nah, salah satu bagian dari jenis mamalia itu memiliki kepala gitu ya. Atau ciri khas satunya itu memiliki telinga. Kalau reptil juga memiliki kepala ya. Jadi hewan yang bisa melahirkan itu hewan yang memiliki telinga. Kayak kucing, kambing gitu ya, dia memiliki telinga. Nah, subclass dari mamalia itu langsung contohnya adalah gajah. Nah, di sini diperjelas lagi. Jadi sini ada keterangan dari linknya itu ya. Kalau gajah itu ukurannya besar, kalau gajahnya warnanya abu-abu. Nah, intensnya ini karena intens ini adalah nama ya. Turunan lagi selanjutnya yang tidak memiliki ciri khas terhadap setiap gajah, yang memiliki ciri khas setiap gajah gitu ya. Jadi di sini ada nama gajah itu, ada nama Clyde, ada nama Bonnie gitu ya. Dan si Bonnie itu penyuka apel gitu ya. Si Clyde misalnya penyuka rumput atau lain. Jadi tapi untuk profil gajah keseluruhan itu rata-rata gajah itu berwarna abu-abu. Dan gajah itu ukurannya besar gitu ya. Kecuali kurang kecil anak gajah. Sampai sini untuk penjelasan semantik bagian ini, adakah yang kurang paham?
Oke, kalau tidak ada suara berarti sudah cukup paham. Selanjutnya, di sini contoh silsilah dari sebuah keluarga menggambarkan semantik atau jaringan dalam sebuah keluarga. Ada seorang istri, seorang ayah, gitu ya. Taman selain istri seorang ayah dan ada seorang anak seperti itu. Ini ada penjelasannya. Aan adalah istri dari Billy, Billy adalah suami dari Aan, Suji ibu dari Aan adalah ibu dari Suji, Billy adalah ayah dari Suji. Jadi gambaran semantik itu kayak terstruktur gitu ya. Jadi penjelasan antar not sama not yang lain itu ada hubungannya, yaitu digambarkan dengan link tersebut. Nah, ini juga ada untuk kita membahas tentang burung. Burung itu memiliki sayap, burung itu berpindahnya dengan cara terbang. Nama burung tersebut adalah kenari. Sampai di sini untuk semantik. Adakah yang ingin bertanya? Jadi nanti kalian diminta untuk menggambarkan bagaimana proses basis data itu berjalan di dalam semantik tersebut. Jadi kalian menggambarkan di sana kalau ngambil diagnosis kesehatan berarti sakitnya misalnya jantung, dipecah lagi subkelasnya, jantungnya jantung apa saja, nanti dipecah lagi gejala-gejala dari jantung tersebut apa saja yang menjadi dari ciri khas jantung tersebut sampai ke solusi atau kesimpulan dari jantung tersebut sarannya apa. Atau gambarkan poin yang menjadi poin inti dari basis pengetahuan tersebut. Makanya untuk ada 2 tugas. Poin pertama itu harus jelas dulu, udah punya data dulu. Kalau nggak punya data, semantik maupun prem akan sulit dikerjakan. Sampai sini untuk semantik sudah cukup paham kan? Subkelas, oke. Subkelas Bu saya. Jadi kalau misal nih Mas dalam sebuah tema yang kamu buat itu memiliki subkelas, jadi ada ibu kelas, ada kelas induk, ada subkelasnya. Jadi kalau tadi yang digambarkan ada hewan, saya tekan lagi aja ya. Nah, ada hewan, atau di sini kamu diganti kalau di bidang kesehatan ada jenis jantung. Jantung dibagi menjadi 2, misalnya jantung koroner sama non jantung koroner. Non jantung koroner itu ciri khas gejalanya apa? Jantung non koroner itu ciri khas gejalanya apa? Jadi terpecah-pecah untuk yang subkelas seperti itu. Jadi ketika kita buat subkelas, maka di bawah pembahasan subkelas itu ada lagi cabangnya. Nah, kecuali kayak gini ya, ini kan bukan subkelas karena ini udah masuk memiliki bagian dan kemungkinan besar tidak akan ada lagi cabang di setelahnya. Jadi kalau untuk subkelas maupun intens itu pasti ada cabang setelahnya. Nah, intens sama subkelas ini agak berbeda karena subkelas ini memang memiliki kaitan dengan ini, tetapi dia memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, kalau yang intens itu memiliki karakteristik yang sama, hanya berbeda secara profile, secara keseluruhannya. Jadi dia tetap sama-sama masuk dalam kategori gajah, akan tetapi dipecah lagi karena setiap gajah itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri gitu ya, atau memiliki sifatnya sendiri-sendiri dari gajah tersebut. Ada yang gajah tersebut penyuka makannya beda-beda, penyukanya satunya apel merah, satunya apel hijau, atau satunya itu orangnya periang gitu ya, gajahnya satunya orangnya udah marah misalnya seperti itu.
Makanya ini kan biasanya berkaitan dengan gajah sirkus ya, jadi yang dilatih, ada yang mudah dilatih, ada yang tidak mudah dilatih gitu. Tapi lebih ke apabila di dalam data tersebut dia terpecah lagi dan di bawahnya akan ada lagi pecahan, maka dia bisa antara masuk subclass sama intens. Tapi kalau subclass itu dia memang sudah berbeda, sudah sangat berbeda sekali dengan kelas induknya seperti itu. Meskipun kesamaannya adalah sama-sama dalam kategori hewan. Begitu Mas dari Riko. Sudah cukup paham atau makin bingung? Yang lain, adakah yang mau ditanyakan? Oke, untuk ngetes kalian lagi, satu pertanyaan. Apa poin apa saja yang perlu diperhatikan di dalam membuat jaringan semantik? Siapa yang mau menjawab? Poin apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat jaringan semantik? Jidan? Halo Mas Jidan? Tiduran nih kayaknya, Bu. Ayo Jidan bisa jawab apa saja yang perlu diperhatikan dalam membangun jaringan semantik? Bangun jaringan semantik ya, Bu ya? Iya. Ada cara membuatnya apa saja? Poin-poinnya apa yang dibuat? Yang pertama, ada 2 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jenisnya, Bu. Oke. Wajib, Mbak Tika jawab jenisnya. Ya, Mbak Reni node dan linknya. Ya, jenisnya masuk ke dalam node ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah node-nya. Setelah itu antar relasinya, yaitu menggunakan link. Jadi ketika kalian ingin menganalisis, ya kalian harus mengetahui juga apakah ini masuk dalam subclass, apakah ini masuk dalam intense. Jadi kalau ciri-ciri yang dia sebagai subclass atau intense, maka ada nodes lagi setelah dia menjadi sebuah subclass. Tetapi apabila dia tidak menjadi subclass, maka nodes ini akan berhentinya sampai di sini saja. Jadi kita bisa lihat di sini ada hewan subclass mamalia, maka dia akan memiliki turunan lagi, yaitu ada gajah. Nah, dari gajah tersebut memiliki, jadi sini semakin sub lagi dia masuk ke intense ya. Dari gajah dia memiliki turunan, yaitu turunan namanya adalah Clyde yang pertama, yang kedua adalah Bonnie.